Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Semoga puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji materi kita yang sudah di-share. Sukses adalah pilihan kita sendiri, ya. Sukses adalah pilihan kita sendiri, ya, bukan paksaan atau dorongan dari orang, ya. Sesungguhnya sukses itu pilihan Anda sendiri. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Jadi rahimahullah, bagaimana orang dalam hidup ini kalau ditanya pasti pengen apa? Sukses. Nggak ada yang pengen gagal atau pengen menderita, ya. Yang dicari semuanya pengen sukses, pengen bahagia. Namun demikian sedikit orang yang paham bagaimana cara sukses dan mewujudkan kesuksesan itu. Artinya secara teori bisa jadi tidak paham, apalagi mewujudkannya. Kan semuanya berangkat dari ilmu, ya. Selain daripada pertolongan Allah, ya, izin Allah, harus dengan didasari ilmu, ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini pembahasannya bagaimana mencapai sukses. Mencapai sukses tidaklah sukar, kata beliau, kecuali kita sendiri yang buat sulit. Tuh. Ada seseorang yang bagaimana tarik mencari sukses dengan susah payah. Tapi ternyata juga ada orang yang mencari sukses itu dengan mudah, ya. Oleh karenanya mencapai sukses itu apa beda antara kedua kelompok tadi itu, yang gampang dan yang sulit. Sehingga ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, ya. Apakah berbeda keberuntungannya? Yang satu misalnya orang tuanya kaya, ya kan, punya link, kemudian pendidikannya tinggi, penampilannya yang tampan atau cantik, atau sifat-sifat kelebihan lainnya, ya. Ternyata jawabannya adalah sukses itu tidak datang dengan sendirinya. Tuh, enggak langsung menghampiri gitu, datang dewek, datang sendiri. Tiba-tiba orang lahir suksesnya. Ya, untuk mencapai sukses perlu apa? Memiliki atau mempelajari beberapa sifat orang sukses atau karakter sukses. Sehingga perlu disadari bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai sukses. Maka sukses sesungguhnya adalah pilihan antum atau pilihan Anda sendiri. Nah, orang yang menganggap mencapai kesuksesan adalah orang yang dia berhasil sukses, mereka yang melaksanakan dengan gigih. Tuh,
apa tadi kata kuncinya? Din, gigih dalam berjuang mewujudkan kesuksesan. Termasuk yang tidak minder takut gagal. Takut dengan bayangan, sudah nggak berani duluan, ya nggak berani perang, nggak berani menghadapi masalah, nggak berani menghadapi sulitan, tantangan gitu. Bagi orang-orang yang tangguh, yang gigih, kegagalan dianggap sebagai keberhasilan yang masih tertunda, nanti akan berhasil ya pada waktunya, sukses juga. Namun tahapannya harus mengalami kegagalan. Ya. Mencapai sukses ya, mereka yang tidak berhasil ternyata tidak mengembangkan diri sendiri atau tidak mau, ini sebab gagal. Tidak mau berkembang. Artinya apa? Dari dulu begitu-begitu aja. Yang bahasa Arabnya nggak nambah-nambah, yang hafalannya nggak nambah-nambah, public speakingnya ngomongnya masih juga gugup, ya kan, grogi, yang hafalannya nggak nambah, tuh, iya kan, yang keterampilan skillnya nggak bertambah. Ternyata di antara mereka itu karena tidak niat, dulu memang nggak pengen berubah, gitu. Memang dia dari dulu stagnan istilahnya, bahkan apatis, fatalis tuh. Udahlah, serahkan semua kepada takdir suratan takdir, memang begini nasib, nggak jadi sukses karena itu sudah seperti dikunci oleh dirinya sendiri. Saya memang ya gini-gini aja dari dulu gitu. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemauan untuk berubah. Kemudian juga kenapa gagal dan kenapa sukses? Bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang dapat memanage Memanage itu apa? Manajemen, menata, mengelola, menyediakan, mengatur waktu. Semua dijawab oleh waktu. Pengen apapun kan harus dipelajari. Belajar itu pasti harus disediakan waktu. Maka santri, ya kan, yang bekerja juga abi-abinya santri, jawabannya waktu. Kalau ada kosong dikit harus kelamaan healingnya, ya healing ya 10 menit nggak apa-apa lah, naik motor win itu balik lagi kan, habis itu nulis skripsi gitu. Atau yang senang tidur, misalnya bediki tidur jam 12:30 sampai jam 15, kelamaan lah tidurnya sejam setengahnya nulis latar belakang masalah, gitu. Healingnya nggak usah lama-lama. Berisdo healing baca setengah juz sudah sembuh, gitu ya. Ini gawatnya healingnya keliling-keliling cuci matanya maksiat, waduh, selesai sampai rumah kan. Apa tadi, Rick? Kuncinya manajemen waktu. Ya, tenang aja, nanti malam ambil liburin, ya. Nggak ikhlas ya. Tapi di malam kan harus motivasi. Ya udah, ini motivasi. Iya kan? Udah, tenang aja. Jika Anda ingin berhasil atau sukses, kumpulkan kebenaran, keberanian, tekad. Nah ini, apa tadi? Modalnya keberanian, modalnya. Tekad dan motivasi. Kapan mulainya? Hari ini juga. Sekarang juga. Tidak tarsok. Mau ngapal nantilah.
mau mengulang pelajaran, besok nggak selesai. Akhirnya waktunya habis. Kemudian bagaimana mencapai sukses berikutnya dalam setiap episode kehidupan yang kita jalani, pastilah ada masa di mana kita menghadapi berbagai halangan dan rintangan tuh. Fase-fase apapun ada masanya kita sulit. Ya. Apa kecil atau besar selalu ada rintangan, baik berat maupun ringan. Selalu ada ujian, bosan, gabut, galau apalagi. Ya, sepi misalnya. Atau diusilin kalau keramaian gitu. Sendal hilang, celana dalam hilang, makan kehabisan sayur ya, Bi. Ada begitu kalau pondok yang besar. Sering ya? Karena kalau makanannya enak, yang duluan udah ngambilnya lebih banyak ya. Yang kebelakangan habis. Ada kehabisan nasi juga? Air minum kadang katanya habis. Keburu haus, keran gitu ya. Ada ujian-ujian yang harus dilalui. Maka mencapai sukses ya, hal tersebut sebenarnya ada hal yang lumrah. Ujian, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan dalam belajar untuk mencapai sukses itu sesuatu yang lumrah atau memang sudah wajar-wajar saja. Jadi ya udah jalani gitu kan. Bahkan dalam setiap perjuangan yang kita lalui, pada saat kita sedang berencana untuk mewujudkan semua impian, jalan terjal pastilah akan kita lewati ya. Pastilah jalan terjal akan dilewati. Maka mencapai sukses tak ada satupun hal yang semudah yang kita kira, atau gampangnya bagaimana pepatahnya itu, seperti membalikkan tangan. Gak ada cerita semudah itu. Bahkan meskipun semua sudah kita rencanakan dengan sangat sempurna, ini sudah dibuat perencanaan yang sip ya. Iya kan Dok? Udah berapa kali jadwal diganti itu? 5 kali, 6 kali. Ternyata ada demo gitu. Gak mau guru A, gak mau guru B. Iya kan? Wali kok begini, kok begitu. Maka hambatan, kesulitan, gangguan, kekeliruan, ketidakberhasilan, bahkan tak sedikit yang berujung pada kegagalan, mau tidak mau harus kita terima ya, sebagai sebuah guru terbaik, yaitu pengalaman harus kita terima dan bangkit kembali kalau apabila gagal. Nilainya kecil, pelajari lagi ya. Lantas harus bagaimanakah kita bersikap dalam menghadapi semua hal tersebut? Gimana tuh sikapnya? Hanya ada 2 pilihan yang bisa kita ambil. Perhatikan. 2 pilihan yang akan menghasilkan 2 hal yang bisa terjadi sangat bertolak belakang. Ya. Orang sukses selalu kelebihan satu cara, orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Pokoknya keahliannya itu ya beralasan itu. Sekarang kuncinya coba. Kita ada rencana jalan-jalan, ya udah. Kunci sukses apa? Satu, tentukan tujuan. Hafiz Quran, ya kan? Bahasa Arabnya lancar, mahir. Muhadasahnya, conversationnya, beristud, skripsinya selesai. Kemudian belajar terus. Tulis 1, tentukan tujuan. 2, belajar terus. 3, nah ini sekarang ini perkuat motivasi, semangat. Perkuat motivasi. Perlu orang itu naik turun semangatnya, pasang surut. Makanya ini materinya juga
diselingi motivasi. Nanti kalau ABDG sudah kuliah, motivasinya ganti malam, itulah pelajarannya Abi Rusdi ya sekarang aja karena masih belum kuliah. Ya yang ngisi materi juga bisa jadi ngajar kan. Jadi kan jadwal malam itu malam Senin motivasi. 4. PD, percaya diri ya kan. Antum tinggi, Ahnaf, nggak ada malu-malu dalam dakwah. Dalam belajar itu suatu kesalahan itu yang dibenarkan atau dimaklumi ya. Nggak apa-apa salah dalam belajar. Kemudian berusaha. 4. Apa? Percaya diri. 5. Berusaha. Ikhtiarnya apa? Iya kan? Memimpin diri, drive, nyopir diri. Apa ini untuk sampai tujuan tadi itu. Jangan belok-belok kalau belum sampai tujuan misalnya. Kalau belum selesai 1 juz jangan mainan kan begitu. Belum mufradat pagi ditetapkan yang mana bidiki dari kitab apa mufradat urut gitu. Jangan ulang-ulang, misalnya sehari 3 aja. Ya udah, tapi besok lanjut 3 kali 4 12 mufradat misalnya. Kalau mau pakai kamus mereka udah pada punya kamus. Mau dari mufradat yang alif, yang awal alif atau dari ba ya. Kemudian berikutnya ini apa? Ulet dan gigi. Apa itu? Ulet itu kalau bukan ular ya. Ulet itu gimana, Din? Seperti Ibnu Hajar itu kan, ya kita lihat susah belajar nahwu melihat air menetes di batu, lama-lama batunya berlubang. Seperti itu kemudian semangat belajar bahasa Arab sampai jadi ahli. Tekun gitu ya. Gigih. Bahkan mungkin badannya sedang agak-agak meriang, Din, agak batuk-batuk, tapi terus belajar yang utama sampai enggak kuat gitu ya. Ini penjelasannya luas nih. Kemudian menjaga kesehatan ini, jangan sampai begadang malam. Ditukerin tidur setengah hari pun begadang sejam 2 jam enggak sembuh, badannya tetap sakit. Maka tentukan tujuan, goal. Ya. Tadi belajar terus itu penjelasannya. Perkuat motivasi sampai pada akhirnya berusaha tadi. Action udah ya, berusaha tadi. Ikhtiarnya apa? Udah ya. Drive tadi action, berusaha. Kemudian ulet gigi, menjaga kesehatan, ya bisa berolahraga, Din. Ya, seperlunya. Apalagi kalau sudah banyak keluar keringat ya sudah seperti olahraga walaupun nyapu ngepel. Jadi sukses tidak datang dengan sendirinya, tapi sukses adalah pilihan antum sendiri. Dan antum adalah penentu dari karir antum sendiri. Antum mau jadi apa? Udah harus punya cita-cita, kita harus setia, komitmen dan tanggung jawab kepada cita-citanya. Tidak gampang pindah-pindah atau putus asa, sulit terus ganti lagi. Ya. ABDG belum selesai sarjana, ujiannya apa? Ya jangan ganti-ganti kegiatan, fokus penguatan ilmu PAI untuk jadi sarjana yang menguasai teori dan praktek. Brisdo tinggal berapa bulan lagi? Bulan 6 mungkin sudah harus pulang misalnya. 1 tahun ini maksimalkan. Enggak nyampe 1 tahun kan? Sudah tinggal 11 bulan. Maka seorang pemenang selalu melihat jawaban di setiap masalah, sedangkan seorang pecundang selalu melihat masalah di setiap jawaban. Pemenang itu bisa cari solusi. Masalahnya apa? Nggak bisa buat skripsi, ya belajar. Belum pernah ya, memang belum pernah. Kalau sudah pernah ya nggak jadi masalah. Dan memang hanya sekali kan. Masa mau skripsi berkali-kali kan? Untuk lulus cukup sekali. Maka sekali itulah dipersiapkan.
belum pernah ngajar pelajaran ini suruh ngajar, ya nggak bisa. Ya justru itu disuruh belajar. Dengan mengajar jadinya belajar. Maka tentu ini adalah sebuah pilihan, sikap yang menentukan akan menjadi bagaimana kita nanti. Sikap antum akan menentukan antum nanti mau menjadi bagaimana. Jika yang kita biasakan adalah memiliki satu alasan di setiap rintangan, pastilah kita akan semakin tenggelam dalam kesulitan. Sebaliknya, jika kita selalu memiliki satu cara untuk mencari solusi di setiap halangan, pastilah kita akan muncul apa? Sebagai seorang pemenang, itu loh. Pemenangnya yang bisa mencari solusi. Yang jadi masalah dirinya sendiri jadi sumber masalah, nggak menyadari kalau dirinya bermasalah. Maka sukses sejati sebenarnya adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan. Sukses sejati adalah akumulasi. Akumulasi itu kumpulan, Din. Orang sukses itu berangkat dari gagal. Ya Lutfi, berapa kali mengulang khutbah Jumat? Kan kalau sampai 10 kali gagalnya berarti gagal 10 kali, baru ke 11-nya sudah lancar. Kan gitu, Rik. Kegagalan yang kemudian mampu kita atasi. Dicoret-coret terus skripsinya sampai berkali-kali akhirnya di ACC. Maka setiap halangan, rintangan, ujian dan cobaan berupa kesulitan dan kegagalan sebenarnya merupakan sarana terbaik dalam melatih dan mematangkan mental kita untuk menjadi pemenang sesungguhnya. Tuh. Apa tadi? Halangan, rintangan, apa lagi? Ujian, cobaan, kesulitan, kegagalan. Sebenarnya apa? Sarana. Jadi cara terbaik untuk melatih, loh, untuk mematangkan mental, loh. Ya. Untuk menjadi pemenang yang sesungguhnya. Maka mari kita pastikan bahwa diri kita menjadi insan yang selalu apa itu? Kelebihan satu cara. Yaitu bukan kelebihan satu alasan. Artinya tukang ngeles, alibi, tarsok, intinya nggak disiplin, udah gitu. Nyalain orang, selalu ada alasannya. Kalau orang bertanggung jawab, apa itu yang untuk sarjana harus kredibel, ya kan? Apa itu? C terus uswah, ya kan? Kredibel, kompeten, ya kan? Kapasitas. Masa sudah lupa antum yang nyari jawabannya, Bidiki? Coba Abiris dulu udah kredibel belum? Tanggung jawab belum? Kalau 12:30 itulah masa aktif habis. Jadi kalau habis itu dicari 12:30 siang itu nggak bisa ya. Sampai jam 3 lah baru aktif kembali. Ya memang begitu. Istiqomah. Tapi kalau menulis skripsi istiqomah apa enggak gitu. Bisa buat begitu jam 4:30 selesai ngawasin santri sampai 5:30 istiqomah menulis 1 jam. Bada Isya sampai jam 9, jam 8 istiqomah Bidiki. Ya kan? Mungkin kan Bidiki jam 2 istiqomah tidur sampai asar. Pada asar ngawasin bentar, bisa juga itu sambil nulis di teras ini, ya kan? Mungkin laptopnya harus colokin, yang bawa itu meteran roll itu, di situ ngetik sama ngeliat santri main bola, buku lihat buku masukkan, gitu kayak buat latar belakang. Minggu depan udah bisa di print, gitu kayak berisdo. Nulis sendiri huruf demi
huruf baru. Ya namanya juga skripsi kan kopernya atas nama siapa? Tanya Bu Risdi itu. Bu Risdi nulis persembahan aja bisa sehari semalam tuh kan. Karena banyak yang mau dipersembahkan. Istri tapi belum ada. Selembar sih tapi isinya nulisnya lama gitu. CV, biodata perlu dibuat. Bu Risdo dikasih contoh malah kok tebel banget loh. Gimana Bu Risdo ini? Ya itulah yang orang sudah lulus membuat skripsi. Ya. Kenyataan yang ada tak selalu sama dengan apa yang diharapkan. Maka kembali kepada diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, dan hidup ini juga diantaranya intinya apa Bu Risdi? Belajar ikhlas dan menerima takdir. Ya, ikhlaskan semua yang telah pergi atau yang tidak bisa diraih, ridho berido. Ini agak tipis-tipis bedanya. Karena itu dalam proses perjuangan tidak jarang kita dihadapkan pada kondisi sulit yang tak muncul hanya sekali. Artinya apa Risdi? Masalahnya ternyata menyusul lebih banyak masalahnya daripada waktu menyelesaikan atau solusinya. Bahkan kadang-kadang kita merasa halangan dan tantangan ini apa? Silih berganti, bertubi-tubi. Terus siapa yang terus bermental baja, kuat. Baja itu kan gambaran ya kiasan, ditembak pun nggak mempan kan. Itu ibaratnya ujian berat pun dia tetap tegar. Maka pada saat kondisi sulit menghadang perlu kita tanamkan sebuah keyakinan, yakni bahwa saat sebuah kesulitan mampu kita atasi, bersamaan itu pula akan muncul kesempatan baru yang memungkinkan kita melanjutkan perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Masih akan ada matahari esok hari, akan ada kesempatan baru, ya kan? Peluang baru, tantangan baru di hari kemudian. Maka hari ini mungkin gagal, besok bisa jadi berhasil. Perlu kita perkuat keyakinan dalam diri bahwa setiap momen yang negatif yang muncul pasti diiringi dengan masa pembelajaran yang positif untuk mengantarkan kita mencapai sukses dan kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi dalam kenyataan yang sering terjadi saat kita dihadapkan pada kesulitan, rintangan, kesalahan dan problematika yang bermunculan, fighting spirit atau daya juang, daya kenyal, daya juang Abidiki ini perlu dikuatkan sebab biasanya akan rapuh gitu, pertahanannya akan mudah runtuh, keyakinannya akan diuji komitmennya bisa goyah, futur lah, macam-macam lah. Sama pimpinan yang laki-laki cocok, yang perempuan nggak cocok. Masih ada aja teman kerja nggak cocok Bro Rusdi, ya kan? Santrinya nggak ngenakin, semuanya Anda aja Guru Umi ini kayak gini amat sih orangnya, udah diganti ya, Gus Dur galak gak enak, gitu kata Zaid tuh, orangnya galak, gitu loh, gimana itu, ya, bentar-bentar ngamuk, biasa aja ngomongnya gitu. Gak usah ngegas gitu. Nah ini baperan nggak cocok tuh kalau baperan tuh. Sebagai laki-laki tidak boleh mudah baper ya. Itu ada ininya, quote-nya. Semua menjadi terasa berat, bahkan sangat berat, sehingga membebani mental dan pikiran kita. Bahkan tidak jarang jika itu yang kita alami akan membuat diri merasa gagal, frustasi, depresi, gila depresi, putus asa, bunuh diri nanti, hingga menganggap ini semua merupakan nasib juga tergantung nasab ya.
Guyonannya nasib tergantung nasab. Takdir itu aslinya apa? Sebab apa akibat? Akibat. Kalau sekarang miskin, sekarang bodoh, akibat kemarin tidak belajar. Begitu Ameriki. Jadi Allah memfasilitasi, ya terserah mau mengembangkan yang mana kan. Tentu Allah meridhoi, mencintai hal-hal yang amal soleh kan, kebaikan. Allah menetapkan takdirnya maksiat terjadi ya, tapi Allah memurkai kan gitu. Bukan ibadah itu, bukan yang dicintai. Tapi itu menjadi sebuah apa? Ujian ya Birusdi. Tidak mungkin seorang guru hanya memberikan jawaban soal saja tanpa ada pengecohnya. Jadi adanya jawaban yang benar dan jawaban yang salah itu untuk membuktikan kita teruji. Benar-benar sudah matang lah istilahnya, sudah berhasil dalam melalui ujian dengan adanya pengecoh ya, dengan adanya maksiat ini ya Birusdi. Allah juga menakdirkan dosa-dosa ya dilakukan oleh manusia supaya apa? Manusia itu benar-benar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, mengapa kita merasa cepat gagal? Atau mengapa kita cepat merasa gagal? Gitu ya. Mengapa? Dan mudah menyerah. Apa yang sebenarnya membuat diri kita rapuh dan lemah semangat? Apa Birusdi? Perasaan begitu itu kenapa? Sesungguhnya itu asalnya adalah dari pikiran atau kesadaran tentang proses perjuangan hidup yang belum matang. Tuh. Jadi kalau sebetulnya yang paling diperintahkan itu apa? Dalam dakwah ini mendidik antum sebagai guru, terus mengajarkan, terus memberi contoh, menjadi uswah. Kalau ibarat petani itu bagaimana? Menanam, merawat, menyiram sesuai kebutuhannya, harus buang rumputnya buang. Masalah panennya itu siapa yang kuasa? Haknya Allah. Gitu. Nandur tuh. Masalah panen dan ada hasilnya atau tidak, itu Allah tidak menilai. Dari akhirnya kalau ternyata enggak panen, Allah melihat prosesnya. Jadi itu belum mateng, akhirnya apa? Orang itu cenderung futur tadi ya. Kemudian juga kita belum mampu memahami dan menggali arti di balik ujian dan cobaan yang menghadang. Apa hikmah, iya kan? Ibrah dari ujian. Padahal jangankan cuma kesulitan yang menghadang, tantangan paling berat sekalipun sebenarnya justru akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Tantangan berhasil, tantangan dijadikan peluang, ditaklukkan, berhasil, sukses akhirnya. Kesuksesan sejati adalah kristalisasi ini, menyatunya berbagai macam kesulitan. Ya loh. Berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kemudian juga berbagai macam kegagalan yang mampu kita atasi, jadilah kesuksesan itu atau kristalisasi kesuksesan. Untuk itulah dalam kehidupan ini kita dituntut memiliki keuletan ekstra. Ekstra berarti lebih. Orang cuma kuat membaca 10 jam. Birusdi kuat membaca 11 jam ekstra. Birusdi kuat bergadang untuk ilmu. Bolehlah pada Isya itu tidak langsung tidur, belajar. Rasulullah boleh mengakhirkan sholat. Tidurnya dikurangi untuk menelaah, untuk mencari jawaban. Misalnya Birusdi sampai beruban karena mikirin jawaban hukum belum tahu hukum ini apa. Saking Birusdi nggak mau menerima tamu
Kalau cuman mau ngobrol biasa, sekedar bercengkrama, hanya mau menerima tamu Habib Rusdi, tamu yang bertanya tentang hukum-hukum syariat ini, ya kan? Atau konsultasi lah, begitu. Tentang tafsir, tentang anak-anak semester 3 macam Habib Diki, Habib Rizdo ini apa ya? Anak semester 3 belum pernah membuat proposal. Datang ke Habib Rusdi bertanya, baru diladenin. Kalau cuma ngobrol biasa, sorry nggak ada waktu. Nah gitu ya, karena waktunya habis untuk jawab chat akhwat. Wah ini gawat nih, gawat Rusdi. Keuletan ya, di sini berarti tidak sekedar sabar, bertahan, sabarin dong, bertahan ya, demi dia apa demi masa depan. Wah, demi sarjana, nggak apatis ya. Kehidupan ini semakin sulit ya. Kalau saya ceritakan kesulitan dalam kehidupan ini, mempromosikan ya kan, travel nggak dianggap, nggak dijawab, nggak dipercaya ya kan, hujan, kendaraan rusak, ada ya. Antumnya biar mudah bersyukur dan siap-siap nanti kalau harus menghadapi kehidupan seperti itu. Sudah pernah melihat orang yang lebih dulu mengalami sehingga siap-siap itu nanti tidak kaget. Jadi orang ulat ini yang nggak pasif ya, menunggu, dia aktif ya, nggak pasrah ya. Keuletan ekstra adalah bentuk keuletan yang di dalamnya terkandung sikap antusias, proaktif. Proaktif itu gimana? Ya nggak ada perintah, sudah dibuat atau di perintahnya cukup sekali buat ini latar belakang masalah bidik itu. Nah kalau antum kerjakan berarti antum itu proaktif apa reaktif? Hah? Ya reaktif, orang baru disuruh baru buat. Yang proaktif gimana? WA saat mau dikoreksi latar belakang. Wih itu gak Brisdo, belum pernah. Terus kuliah libur nih, pengen tugas tambahan, nggak kasih nilai di kampus nggak apa-apa, yang penting nilai kehidupan ini saya terus belajar. Saya tunggu Brisdo itu kasih hadiah tuh kalau pengen tugas itu. Nah ini udah mau tidur nih ya. Iya ngantuk ya. Jadi Lutfi kalau ada pelajaran nggak ada PR-nya minta, itu namanya orang proaktif. Rick minta tugas biar semakin hebat, bukan dikasih PR baru dikerjakan. Itu orang reaktif. Yang betul apa? Harus proaktif, inisiatif sendiri. Jadi nggak nunggu buat ini apa gitu terus-terusan. Gigih ya, gigih itu gimana? Terus apapun kendalanya terus untuk melangkah, tegar dan berani untuk beraksi dan berjuang terus menerus tanpa henti demi mencapai cita-cita diri. Ini harus punya cita-cita di diri, kembali kepada goal dari tujuan diri. Kekayaan mental harus terus dipupuk dan sikap pantang menyerah dikembangkan sebagai bentuk kekuatan untuk menggapai kesuksesan. Pantang menyerah. Nah, sikap mental yang bagaimana? Keuletan ekstra di atas perlu kita praktekkan dalam setiap tantangan yang muncul, dan jika kemudian hal tersebut mampu menjadi kebiasaan di kehidupan kita, maka kita akan sadar bahwa hanya melalui kelemahan, kesulitan, kesalahan, dan juga kegagalan barulah kita mempunyai kesempatan untuk mematangkan mental dan menjadi dewasa dalam kehidupan. Dewasanya bukan hanya umur,
banyak orang tua, bayi pikirannya apa? Anak lepas tanggung jawab, teledor, sholat 5 waktu, habiskan uang untuk merokok, ya kan? Loh, pemborosan. Itulah yang kita sebut sebagai arti proses belajar dalam arti yang sebenarnya. Maka kesimpulannya, dalam Allah, tiap orang yang sukses tidak mungkin terbebas dari kegagalan. Tidak ada kesuksesan sejati yang bisa berdiri tegak tanpa kemampuan mengatasi semua halangan dan rintangan. Apa tadi? Tidak ada kesuksesan sejati yang bisa berdiri tegak tanpa kemampuan mengatasi semua halangan dan rintangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.